Perkenalkan, nama saya Fitri. Dan nama saya Stefani. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ke acara sesi kuliah umum. Nah, sebelum kita masuk dalam sesi kuliah umum, marilah kita lihat profil pembicara kita, Bapak Dr. Rizaldi Putra MBA. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi. Hai semuanya, selamat datang di kampus Pelita Indonesia, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Rizaldi Putra akan menjadi narasumber untuk Anda hari ini. Tema kita hari ini adalah karakter building. Ya, mungkin sebelum memulai sesi motivasi ini, izinkan saya mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Anda semuanya. Ini luar biasa sekali. Saya sangat excited sekali untuk memberikan materi kepada Anda malam ini. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa Dr. Rizaldi Putra kita memerlukan karakter building untuk memulai karir kita sebagai mahasiswa? Kenapa karakter building begitu penting untuk memulai karir Anda semuanya sebagai mahasiswa? Moto kehidupan saya sangat simpel sekali. If you can change the way you think, you can change your life. Jika Anda mampu mengubah pola pikir Anda, maka Anda akan mampu mengubah kehidupan Anda. Nah, di dalam karakter building ini, hal pertama yang ingin saya berikan kepada Anda sebagai mahasiswa baru adalah yang pertama. Perubahan yang pertama, tadi kita berbicara tentang perubahan pola pikir. Perubahan yang pertama adalah perubahan karakter. Mahasiswa haruslah memiliki budi pekerti dan sopan santun, serta karakter yang berkelas. Karena kenapa? Percuma kalau orang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tapi tidak memiliki karakter yang berkualitas. Milikilah karakter yang berkualitas, sehingga ketika Anda mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup, Anda akan menjadi orang yang berkualitas juga. Jadi balance antara pendidikan Anda dan karakter Anda, sehingga nanti ketika Anda ditempatkan dimanapun tempat Anda bekerja, Anda akan menjadi orang yang sangat kreatif dan produktif. Jadi karakter sangatlah menentukan. Poin yang kedua yang ingin saya berikan hari ini adalah harus rajin-rajin bersyukur. Karena kenapa saya katakan kita sebagai mahasiswa harus mau bersyukur? Karena banyak sekali orang di luar sana yang menginginkan posisi yang Anda dapatkan saat ini. Banyak sekali orang di luar sana yang mimpi ingin menjadi mahasiswa, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk belajar di jenjang universitas. Jika Anda mau bersyukur, pasti kehidupan Anda akan diubahkan. Anda tidak akan buang-buang waktu dengan hal-hal yang percuma. Karena kenapa? Karena Anda akan memanfaatkan waktu Anda yang sangat singkat ini di bangku perkuliahan untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, untuk membentuk karakter Anda, nge-shape karakter Anda, sehingga Anda memiliki karakter yang berkualitas dan memiliki rasa syukur sebagai mahasiswa dan menghargai waktu yang Anda miliki saat ini. Poin yang berikutnya yang ingin saya berikan, tentunya di masa pandemi ini, tentunya kita harus friendly, ya, harus mau beradaptasi dengan platform digital. Tidak ada masalah dengan pandemi. Yang masalah itu adalah keinginan kita sendiri. Jika kita memiliki keinginan belajar yang kuat, apapun keadaannya, kita akan mau beradaptasi. Kita harus mau beradaptasi dengan new normal saat ini. Ya, jika kita mau beradaptasi dengan new normal saat ini,
saya yakin sekali tidak ada alasan bagi kita sebagai mahasiswa untuk terus meningkatkan value-value di dalam diri kita sebagai mahasiswa, dan tidak menutup kemungkinan kita akan terus kreatif dan produktif serta berinovasi sebagai mahasiswa. Nah, ketika Anda sudah mau mengakrabkan diri Anda dengan platform-platform digital, saya yakin itu akan menunjang kinerja Anda sebagai mahasiswa. Nah, kita kembali kepada topik kita yang awal tadi. Dr. Rizaldi Putra, kenapa karakter building begitu penting? Saya ingin cerita sedikit kepada Anda. Ketika saya merantau ke luar negeri, saya mengambil S2. Ya, ini saya ingin bercerita sedikit. Pertama kali saya merantau S2 di Kuala Lumpur, saya bersekolah di Lim Kok Wing University Creative and Technology di Cyberjaya, Malaysia. Ketika saya belajar di sana, saya juga harus mandiri untuk cari uang sendiri. Saya harus mandiri untuk membayar uang SPP, dan saya harus membiayai kehidupan saya sendiri di sana. Tentunya terbayang sekali betapa sibuknya saya mencari uang, buka bisnis, kerja kantoran, dan saya harus belajar. Nah, ketika saya meneruskan pembelajaran saya di jenjang level S2, saya masih ingat sekali waktu itu mata kuliahnya adalah kuantitatif metodologi. Saya masih ingat nama dosennya Dr. Omid Nasrullah. Beliau pertama kali masuk kelas, beliau waktu itu memberikan mata kuliah kuantitatif metodologi. Pertama kali masuk kelas, beliau tidak memperkenalkan dirinya, tetapi beliau langsung greeting, ya. Good morning class, my name is Dr. Omid Nasrullah. Today we going to learn about quantitative methodology. Dia membuat sebuah formula yang sangat rumit menurut saya. Dan ketika itu dia langsung memberikan kertas sebagai studi kasus kepada seluruh mahasiswa. Mau tahu yang terjadi? Yang tidak bisa menyelesaikan studi kasus itu hanya saya. Saya hanyalah mahasiswa satu-satunya yang tidak bisa menyelesaikan studi kasus itu pada saat itu. Dan kalau boleh jujur, saya merasa menjadi mahasiswa yang paling bodoh di dunia, karena saya waktu itu benar-benar tidak bisa menyelesaikan studi kasus yang diberikan. Pada saat itu saya down. Pada saat itu saya merasa tidak layak untuk berada di kelas itu. Satu kalimat dari dosen saya yang mengubah kehidupan saya sampai saat ini. Beliau waktu itu berkata kepada saya, jadi mahasiswa jangan terlalu gampang nyerah. Saya waktu itu terdiam. Beliau berkata waktu itu di pantry, ya, di tempat, mohon maaf, di tempat smoking area. Kebetulan dosen saya merokok, tapi saya nggak merokok. Beliau waktu itu tepok pundak saya karena saya waktu itu berkata saya merasa tidak layak. Beliau berkata, jadi manusia jangan terlalu gampang nyerah. Apa yang saya lakukan? Saya merendahkan hati saya untuk mencari setiap dosen yang saya tidak mengerti mata kuliahnya. Waktu itu saya mencari setiap dosen yang saya tidak mengerti mata kuliahnya. Saya akui kebodohan saya akui kekurangan saya. Mau tahu apa yang terjadi? 18 bulan kemudian, mahasiswa terbodoh tadi menjadi mahasiswa terbaik dari 7.000 mahasiswa dan di-announce sebagai the best student of 2010 from Indonesia. Jadi, apa yang saya ingin berikan hari ini adalah kerendahan hati. Selain bersyukur, Anda harus mau rendah hati. Rendahkan hati Anda untuk belajar. Rendahkan hati Anda untuk mau belajar dengan setiap dosen yang Anda jumpai. Percaya kata saya, ini adalah momennya Anda. Ini adalah waktunya Anda. Kalau Anda menyia-nyiakan kesempatan yang Anda miliki saat ini, dan Anda buang-buang waktu Anda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, Anda akan sangat merugi sekali. Karena kenapa? Pembentukan karakter Anda, momen-momen untuk membentuk karakter Anda adalah saat ini, adalah di bangku perkuliahan. Bahkan di bangku perkuliahan Anda akan belajar bagaimana caranya membangun networking yang bagus, bagaimana caranya bergaul, bagaimana caranya Anda mengenal satu dengan yang lain dan mampu berkolaborasi serta bersinergi. Percaya kata saya, ketika Anda di bangku perkuliahan, kalau Anda pintar bergaul dan mau bersinergi, ya, maka Anda akan menjadi mahasiswa yang produktif. Poin yang berikutnya yang ingin saya berikan adalah kemandirian.
Jadilah mahasiswa yang mandiri. Jadilah mahasiswa yang kreatif serta produktif. Jangan pernah mau berada di zona aman. Waktu pertama kali saya menimba ilmu ke luar negeri, waktu itu orang tua saya adalah pejabat. Pada saat itu beliau adalah asisten gubernur Riau. Tetapi ketika saya berangkat ke luar negeri, saya hanya dibekalin uang 3 bulan untuk jajan, untuk makan saya. Selebihnya saya harus cari sendiri. Ketika kita mau menjadi mahasiswa yang berkualitas, jangan pernah mau menjadi mahasiswa yang cengeng. Jangan pernah mau menjadi mahasiswa yang tidak memiliki mental yang mandiri. Miliki mental yang mandiri. Miliki kemandirian sedini mungkin. Yang namanya bangun pagi, ya ini kita bahas dari hal-hal kecil. Bangun pagi, Anda sudah harus mandiri saat ini. Anda tidak SMA dan SMK lagi, ya tidak SMU lagi. Anda sudah mahasiswa. Anda sudah pindah ke level jenjang yang lebih tinggi saat ini. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus menjadi manusia yang lebih mandiri lagi. Contoh kecilnya tadi, seperti yang tadi, bangun pagi. Usahakan bangun pagi, disiplinkan diri Anda. Ketika Anda mau disiplin terhadap diri Anda, percaya kata saya, masa depan ada di dalam genggaman Anda. Masa depan ada di dalam genggaman orang yang disiplin. Masa depan ada di dalam genggaman orang yang benar-benar mau berkomitmen untuk meraihnya dan konsisten, ya. Jadi disiplin itu sangat penting sekali. Usahakan bangun pagi. Nah, yang berikutnya, poin yang berikutnya yang ingin saya berikan adalah hormati setiap dosen yang mengajar kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka adalah orang tua kita di kampus. Mereka adalah penggantinya orang tua kita di kampus. Hormati mereka sehingga Anda akan dengan lebih mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan darinya. Percaya kata saya, ketika Anda tidak menghormati dosen Anda, secara otomatis itu akan menghambat Anda untuk mendapatkan pelajaran yang berarti darinya. Ya, karena setiap dosen pasti karakternya beda-beda. Ya, kita tidak bisa request dosen saya harus begini, harus begitu, nggak mungkin. Ya, ini bukan games ya. Kalau games mungkin kita bisa custom ya. Rambutnya seperti ini, bajunya seperti ini, gayanya seperti ini. No, ini adalah kehidupan yang real. Ini adalah kehidupan yang nyata. Anda harus bisa beradaptasi dengan setiap dosen yang Anda jumpai. Nah, yang berikutnya, poin yang ingin saya berikan, yang tadi yang sudah saya ceritakan, yaitu kerendahan hati. Dengan kerendahan hati, dengan memiliki kerendahan hati, saya menjadi mahasiswa terbaik. Menjadi mahasiswa terbaik itu pada awalnya memang tidak mudah, ya, karena saya juga merantau, saya juga cari uang sendiri, ya. Jadi mahasiswa itu harus mau punya banyak aktivitas. Ya, dengan Anda punya banyak aktivitas yang berarti, maka secara otomatis Anda akan memiliki waktu yang berkualitas untuk mencapai masa depan Anda. Ya, untuk menjadi orang sukses itu tidak mudah. Ya, untuk menjadi orang sukses semua ada prosesnya. Mungkin banyak orang yang berkata, "Pak, saya ingin sukses. Pak, saya ingin jadi orang hebat. Pak, saya ingin memiliki banyak uang. Pak, saya ingin memiliki perusahaan yang besar." Yes, saya mengerti. Semua dari Anda pasti memiliki mimpi yang besar. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mau memiliki komitmen yang kuat untuk diproses? Apakah Anda memiliki keinginan yang kuat untuk mau diproses secara terus-menerus? Ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan kalau Anda mampu menciptakan environment yang menyenangkan. Dan ini akan menjadi perjalanan yang menyeramkan jika Anda tidak mampu menciptakan environment yang baik, hubungan yang baik, interaksi yang baik antara Anda dan pihak kampus. Jika Anda mampu menciptakan komunikasi yang baik, interaksi yang baik antara Anda dan dosen, antara Anda dan pihak kampus, serta antara Anda dan para mahasiswa, maka ini akan menjadi sebuah perjalanan yang sangat unik sekali. Dan saya yakin Anda akan menikmatinya, dan tanpa terasa
pada saatnya Anda akan wisuda dan mendapatkan gelar sarjana. Yang berikutnya yang ingin saya berikan, lakukanlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik untuk membahagiakan orang tua Anda. Saya ingin cerita sedikit. Ketika saya diwisuda pada tahun 2010, saya wisuda waktu itu untuk program Pasca Sarjana S2. Ketika saya mau wisuda, waktu itu orang tua saya sedang mengalami sakit kaki. Beliau waktu itu tidak bisa jalan. Beliau waktu itu tidak bisa berjalan, ya. Beliau tidak bisa berjalan karena pada saat itu beliau sudah pensiun. Pada saat itu beliau tidak bisa berjalan dan saya berkata kepada beliau, "Ya, saya manggilnya ayah, ya datang dong, ini momennya sekali seumur hidup, ya. Wisuda S2 itu hanya sekali seumur hidup." Saya waktu itu sampai jemput beliau, ya saya sampai masuk ke airport di Kuala Lumpur untuk jemput beliau dan bawa beliau ke hotel, dan besoknya saya bawa beliau ke ballroom tempat kita wisuda. Saya juga waktu itu nggak expect saya menjadi mahasiswa yang terbaik. Saya nggak pernah expect bahwa saya akan menjadi mahasiswa yang terbaik pada saat itu. Tetapi ketika nama saya di-announce sebagai the best student of 2010 Rizaldi Putra from Indonesia, ayah saya yang kakinya sakit, saya lihat dari kejauhan beliau sedang lompat-lompat pegang HP motoin saya. Kalau Anda ingin menjadi anak muda yang mengabdi kepada orang tua Anda, ini saatnya. Kalau Anda ingin membanggakan kedua orang tua Anda sebelum mereka beranjak usia ke usia lanjut, ini saatnya. Banggakan mereka dengan prestasi, bahagiakan mereka dengan prestasi. Prestasi Anda adalah obat yang paling manjur untuk orang tua Anda. Jika Anda ingin membahagiakan orang tua Anda, ini saatnya. Jadi terkadang kita sering berkata kepada orang tua kita, "Ma, Pa, saya sayang sama Papa dan Mama." Tapi pertanyaannya, actionnya mana? Nah, ini actionnya di sini. Jika Anda ingin memberikan obat yang paling ampuh untuk kedua orang tua Anda, adalah berikan prestasi. Berikan prestasi yang luar biasa, sehingga mereka bahagia di usia tuanya, dan mereka menjadi orang tua yang bangga melihat prestasi anaknya. Percaya atau tidak, orang tua bangga itu karena melihat Anda akan menjadi orang yang berguna bagi orang banyak. Orang tua Anda bangga karena kenapa? Mereka melihat Anda menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana caranya kita mampu bermanfaat bagi masyarakat kalau kita tidak mampu menjadi orang yang berprestasi? Jadi ini adalah langkah awal Anda untuk mampu berguna bagi orang banyak. Saya masih ingat sekali kata-kata dari almarhumah ibu saya, ibunda saya. Waktu itu beliau berkata seperti ini. Saya waktu itu bertanya, "Bu, apa sih arti kesuksesan yang sebenarnya?" Beliau berkata kepada saya, "Arti kesuksesan yang sebenarnya itu bukan jabatan. Arti kesuksesan yang sebenarnya itu bukan uang. Arti kesuksesan yang sebenarnya adalah kebermanfaatan Anda bagi sesama. Jika Anda ingin bermanfaat bagi sesama, milikilah knowledge, milikilah pengetahuan, milikilah wisdom, milikilah kebijaksanaan." Bagaimana caranya Anda memiliki kebijaksanaan? Yaitu dengan memprepare atau mempersiapkan diri Anda dengan pengetahuan yang cukup, sehingga pada saatnya ketika Anda terjun ke pasaran, terjun ke marketplaces, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Anda akan menjadi orang yang bermanfaat dan berguna di tempat Anda bekerja nantinya, atau di usaha yang akan Anda bangun, ya. Nah, mungkin ada yang masuk kuliah ini terkadang ya pola kita ini beda-beda. Ada yang karena disuruh orang tuanya, ada karena yang memang keinginannya sendiri, ada yang mungkin karena memang tidak ada pilihan. Apapun alasan Anda, ya, di sebalik Anda datang ke kampus ini, kuatkan tekad Anda, yakinkan visi dan misi Anda sekarang adalah menuntaskan pendidikan Anda secepat mungkin. Ya, karena bukan goal dan target dari Pelita Indonesia, ya, dari institut kita untuk
memiliki mahasiswa tua. Kalau bisa kita secepat mungkin mahasiswa menyelesaikan studinya dengan baik, menyelesaikan studinya dengan berkualitas, sehingga Anda akan didorong dan dipush untuk masuk ke jenjang level pendidikan berikutnya bagi yang ingin mengambil S2. Percaya kata saya, ini adalah momennya ya. Jadi kita hari ini udah belajar banyak banget ya. Yang berikutnya lagi yang ingin saya berikan kepada Anda, yaitu jadilah anak muda ya, selain mandiri yaitu produktif. Ketika waktu saya kuliah ya, saya sudah memulai bisnis saya itu sebenarnya dari kelas 4 SD ya, dari kelas 4 SD. Dan saya juga sudah membuka bisnis sendiri di Jakarta, itu udah mulai dari kelas 3 SMA. Saya sudah buka bisnis kuliner sendiri. Ya, waktu itu pertama kali saya buka bisnis kuliner tanpa modal itu di Jakarta. Saya waktu itu memanfaatkan ketakutannya orang tua, karena pada masa itu pergaulan itu sangat tidak sehat sekali. Saya waktu itu menciptakan sistem karantina bagi teman-teman saya dan dimodali oleh para orang tua, dan akhirnya saya berhasil mendirikan sebuah bisnis kuliner tanpa modal. Nah, begitu juga dengan Anda. Di dalam kehidupan Anda ketika Anda menjadi mahasiswa, tidak menutup peluang bagi Anda untuk dapat menciptakan kemandirian di dalam kehidupan Anda. Jadi, yang namanya kuliah itu tidak menghalangi kreativitas Anda di luar ya. Dan zaman sekarang sebenarnya tidak mesti harus bekerja working hours ya, tidak mesti bekerja jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Enggak, Anda mampu memanfaatkan platform-platform digital untuk Anda dapat berjualan ya. Anda dapat menggunakan media sosial secara sehat. Selain untuk belajar, Anda juga bisa memanfaatkannya untuk bisnis ya, untuk mencari uang. Jadi ketika Anda sudah lulus dari kampus, Anda mendapat gelar plus Anda mendapatkan pengalaman berbisnis ya. Mungkin Anda bisa manfaatkan pengalaman berbisnis dari networking yang ada di kampus. Terserah, Anda bisa berinovasi, kembangkan daya inovasi Anda. Saya selalu berkata kepada peserta seminar di dalam setiap training yang saya adakan, realize the unlimited power in you. Sadari potensi tanpa batas yang Anda miliki. Semua dari Anda memiliki potensi tanpa batas. Semua dari Anda memiliki potensi di atas rata-rata. Cuman pertanyaannya, apakah Anda sadar Anda memiliki potensi atau tidak ya, atau sebaliknya. Kalau Anda sudah menyadari bahwa Anda adalah manusia yang memiliki potensi di atas rata-rata, maka Anda akan berkembang dan bertumbuh menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa sekali ya. Dan potensi di atas rata-rata ini bisa Anda manfaatkan untuk kecerdasan Anda, untuk kreativitas Anda ya, dalam membangun networking, di dalam membangun bisnis Anda secara pribadi, dan juga menjadi mahasiswa yang sukses. Karena kenapa? Kenapa saya membagikan ini? Karena ketika saya menjadi mahasiswa, saya juga kerja ya, saya juga waktu itu membuka usaha, saya juga kuliah ya. Kalau boleh jujur, ketika saya kuliah itu tidur saya paling hanya 2-3 jam ya. 3 jam itu udah paling lama mungkin. Karena ketika saya kuliah, saya nggak tidur itu bukan main game ya, jangan salah. Saya nggak tidur itu bukan saya happy dengan teman. No, saya nggak tidur itu saya belajar dan cari uang. Saya mampu bayar uang kuliah saya sendiri, dan saya mampu berprestasi bahkan menjadi mahasiswa terbaik tahun 2010 dari 7.000 mahasiswa. Kalau Anda ingin memiliki pencapaian seperti itu, saya sarankan Anda untuk mempersiapkan diri Anda dari sekarang. Siapkan pola pikir yang benar, siapkan mental juara Anda, dan pastikan Anda disiplin untuk melatih diri Anda, sehingga ketika Anda sudah melatih diri Anda untuk disiplin secara terus-menerus, percaya kata saya, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Ketika Anda hidup disiplin sudah menjadi kebiasaan Anda akan dengan sangat mudah nantinya untuk meraih kesuksesan. Karena kenapa? Orang-orang yang sukses itu semuanya berawal dari kedisiplinan, berawal dari keuletan, berawal dari rasa syukur, berawal dari kegigihan. Raihlah masa depan Anda dengan kesungguhan hati, ya, kesungguhan
perbuatan Anda dan aktivitas Anda mencerminkan keinginan Anda yang kuat untuk menjadi orang sukses. Karena tidak ada kesuksesan yang datang turun dari langit, langsung sukses, nggak ada ya. Yang namanya kesuksesan itu semuanya datang dari proses yang luar biasa juga. Sehingga nanti ketika Anda sudah sukses, ketika Anda sudah di atas, Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat karena fondasinya sudah kuat. Nah, fondasi yang kuat itu dimulai saat ini ya. Kalau Anda ingin membangun fondasi kehidupan Anda yang kuat, mulai saat ini, mulai dari bangku perkuliahan ya. Dan tentunya pesan saya yang terakhir adalah mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata ya. Saya ulangin, mimpi hanyalah wacana belaka tanpa tindakan yang nyata. Karena kenapa? Segala sesuatu harus tercermin dari perbuatan. Segala sesuatu harus tercermin dari kegiatan Anda sehari-hari. Kalau Anda mau melakukan actionnya ya, mau diproses, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi hasil yang Anda peroleh di dalam kehidupan Anda ditentukan dari proses yang Anda lalui saat ini. Terus alami perubahan bersama-sama dengan saya, Dr. Rizaldi Putra. Karena saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti bisa. Terima kasih dan selamat termotivasi. Saya Dr. Rizaldi Putra mengucapkan pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semuanya, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih dan selamat termotivasi.